Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas karunia dan taufiknya kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji petunjuk dari Al-Qur'annya dan mempelajari hadis dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kajian kitab hadis yang kita berikan nama dengan Ummahatu al-Abwabi min Hadri Sayyidil Ahbab. Hadis pokok, hadis utama atau pilar-pilar hadis berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang bersumberkan dari petunjuk Sayyidul Ahbab, penghulu para kekasih, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita di penghujung kitab At-Taharah dan akan memasuki dengan izin Allah Ta'ala kitab As-Salah. Di kitab Taharah, fasal terakhir yang kita kaji yaitu tata cara kaum wanita bersuci dari haid ataupun darah nifasnya. Hadis Ummul Bab yang kita kaji dalam pembahasan ini yaitu hadis Asma bintu Syaklin yang kita sebutkan namanya dalam pandangan yang rajih dari kalangan para ulama, Asma bintu Yazid ibn Sakan, salah satu sahabiat baginda Rasul yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an sifati atau an ghusli al-haidhi,
bagaimana seorang wanita haid, wanita yang sedang datang bulannya itu hendaknya bersuci. Faqala alaihi salatu wassalam dalam satu hadis, fa ni'matin nisa'u nisa'al ansar. Orang inang paling hayu yang ke orang inang ansar. Wanita-wanita ansar lam tamna'uhunna al-haya'u min su'ali an umuri dinihin. Kijit hayu orang inang ansar, kata Rasul, karena mereka tidak pernah malu bertanya tentang perkara agama mereka. Tidak pernah rasa malu itu menghalangi mereka untuk mempelajari agama mereka. Jadi beruntung seorang penuntut ilmu yang rasa malunya itu tidak menghalanginya dari mempelajari agamanya. Dan kita punya banyak sekali hadis baginda Rasul bagaimana wanita Ansar bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama yang wanita Quraisy bahkan itu tidak akan berani bertanya dengan pertanyaan yang demikian itu. Tapi alhamdulillah dengan pertanyaan wanita Ansar kita dapat ilmu. Ini berbanding lurus dengan wanita kita hari ini. Untuk perkara urgen agamanya, hai tanya apa? 2 hari yang lalu saya isi manasik, mungkin hampir 100 ibu-ibu, wanita-wanita muda yang ikut manasik umrah. Lajim manasik. Tidak ada satupun yang bertanya, Ustaz menyetruk kili, datang bulan, keluar darah haid, kibat. Hana tahu tak yang apa? Kabeh manasik kena tok longkeun. Kejut hana tahu tak yang apa? Kabeh Tuhan tu. Hana le darah haid. Baru Ustaz. Baru kata. Apa katanya, haji, tanya mbak tungku, dari haji. Wate tahu baru tanya mbak. Ya tungku kipan baru salung di tanah harum, kalung kubut lagi nyo. Hana tahu kali tungku kameraman. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum anda berbicara, sebelum anda beramal. Besar ilmu. Saya tanya, ini pertanyaan dari saya. Kalau anda tidak bertanya, berarti saya berikan pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita tentang hukum darah haid. Kalau nanti ibu-ibu di sana tiba-tiba dalam kondisi ihram datang haid, apa yang harus anda lakukan? Mesti roh hanti jauh. Dan mesti roh yang tanya. Maka kata Rasul, ni'matin nisa al-ansar. Orang inang ansar hana malai kita yang. Satu dari mereka Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin ilahiyah talamat? Apakah harus wanita itu mandi junub kalau dia mimpi basah? Abu Bakar gitu muka je malek. Di Umar tu paling lain. Aisyah tercengang kaget. Wanita ada mimpi basah. Hana getepu urinam pihna mimpi basah. Min aina ta'ti syabah, kata Rasul, kalau mereka tidak mimpi basah, dari mana datang anak mirip dengan wanita? Jadi tibit anak kena hi bapa, na yang hi ayah, na yang hi anak, karena sama-sama keluar junubnya. Wanita Ansar itu tidak malu.
Tanya kata kaji pada bawah hadis, kalau jumlah pertanyaan lebih banyak jumlah hadis yang kita kaji. Kata kaji, nambah hadis. Pertanyaan selama kajian baru 5 Nah, banyak hadis dibandingkan pertanyaan. Al-mimami la yata'allamani, dalam satu asal disebutkan 2 mim yang tidak akan pernah belajar. Mustakbir, yang sombong, dan yang kedua mustahil, yang pemalu. Malih nampak berdua. Wanita Ansar bertanya, Asma bintu Syaklin bertanya kepada Rasul, apakah wanita itu harus mandi dan bagaimana cara dia mandi ketika dia bersuci dari haidnya? Kalau cara mandi junub sudah kita kaji dan ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kata Rasul, hendaknya dia memastikan air mandinya itu membasahi kulit kepala hatta tarwi, hingga kuku kulit kepalanya itu kenyang dengan air. Terongan iman. Tarwi ini satu bahasa Arab yang enggak ada terjemahannya. Kenyang dengan air. Bahasa Indonesia ada pulau. Tanya terongan bu. Menyeterongan ipu bahasa Indonesia. Jenuh lah elok. Bahasa kuyup lah elok. Bahasa kuyupnya bahasa Aceh ni bulut. Terongan i. Profesor wali saya satu profesor bahasa Indonesia hana gedepu ni. Oh nyanyi hana depu tak. Begitu miskin bahasa kita, maka enggak bisa kita terjemahkan. Terjemahkan bebas saja, kenyang dengan air. Artinya kulit kepalanya sudah betul-betul arwah. Ada pintu surga namanya Rayyan. Rayyan itu kenyang dengan air. Pintu surga Rayyan untuk orang-orang berpuasa. Hingga kulit kepalanya, kata Rasul, kenyang dengan air. Ini yang membedakan, saya ulangi, antara mandi wanita untuk junub dibandingkan untuk haid atau nifas. Kalau untuk junub dia tidak perlu membuka kepangan rambut kepalanya. Hana pun leplah. Cukup dia masukkan air dari atasnya 3 kali dalam hadis sudah cukup. Tapi kalau mandi dari haid atau nifas tidak cukup. Jadikan kulit kepalanya kenyang dengan air. Dan itu jarang, ya. Kita punya kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang berat-beratnya mendatangkan keringanan. Menyana urung pegah syariat Islamnya berat tak? Hana berat pak. Akhai kabrat katruk rukhsah. Karena mandi junub itu sering datang keringanan. Nah sering nama junub? Sering. Harus sering. Mawaddatan, sakinatan, mawaddatan, warahmah. Mandi junub harus sering jemaah. Apalagi kita di zaman fitnah. Zaman fitnah apa? Dungkeng iman tu hankeng. Maka ketika para muridnya Imam Tabari bertanya, kenapa para ulama terdahulu itu sanggup menikah bahkan 4 pasangannya? Dan mentang 3 ke? Nyasabah baru, darah baru kalau mau. Apa kata beliau? Fa innakum tudayyi'na syahwatakum fit turuqat. Kalian itu mengobral syahwat kalian di jalan.
syahwat tanya habis berjalan. Waktu tahu orang mau berjumpa dengan yang halal, syahwatnya sudah dingin. Jadi mana junub jarang. Dan itu tidak baik untuk agama kita. Maka jangan heran kalau kita dalam fikih Syafi'i itu sekurang-kurangnya sebelum keluar salat Jumat ada sunnah berjima. Kejadian penting Pak, supaya tunduk pandangan kita. Tapi sembahyang Jumat pandangan tunduk. Apa kata Rasul? Man ghassala waqtasan, yang mandi di hari Jumat dan menjadikan pasangannya mandi. Maksudnya berhubungan. Nah, ini jadi polemik dan jadi musibah yang tersembunyi di tengah umat manusia hari ini. Perkara syahwat. Jadi jangan buang syahwat di jalan-jalan, jangan buang syahwat di tempat haram. Nanti ketika berjumpa dengan yang halal, syahwatnya dingin, Pak. Nggak ada nikmat lagi. Padahal itu nikmat yang diakui nikmat oleh Rasulullah. Wa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa, kata Rasul. Yang aku cintai dari dunia kalian ya cuma perempuan saja. Yang lain hana galak. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan di penghujung hadis seperti yang kita sebutkan, ada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul menggunakan misk, minyak misk, kasturi, digunakan oleh wanita yang baru suci dari haid atau nifasnya. Ya, untuk membersihkan dirinya, membersihkan tempat keluar darah. Dengan banyak sekali tentunya hikmah-hikmah di belakang itu yang disebutkan oleh para fuqaha. Ya, di antara hikmahnya disebutkan itu mempercepat datangnya keturunan. Nah, di antara hikmah disebutkan oleh para fuqaha. Mungkin secara medis dengan ilmu modern, wallahu taala a'lam bisa apakah sudah diteliti itu ataupun tidak. Ya, itu mempercepat datangnya keturunan. Terlepas dari itu, lebih membersihkan, lebih mensucikan kaum wanita. Baik jamaah kaum muslimin. Nah, tadi kita sudah menyebutkan sedikit supaya jemaah tidak keluar dalam kondisi penasaran tentang hukumnya. Wanita haid sedang umrah, kiban hukum? Di Mekah tipu umrah kan? Hukum asalnya jika memungkinkan dia menunggu sampai suci, mungkin dan dia masih di Mekah, maka wajib baginya menunggu sampai suci baru tawaf. Yang lain pembujuk, yang hajat si tawaf saja. Ya, berdasarkan hadis Aisyah, dan itu pandangan mayoritas para ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kata Rasul kepada Aisyah, if'ali ma yaf'aluhu al-haju ghaira annaki la tatufi bil bait. Buat semua yang dilakukan orang haji, tapi jangan tawaf. Jadi menyetruk kedih orang inang dalam kondisi datang haidnya, ya sudah lakukan yang lain. Ihram jalan, sa'i boleh, tahallul boleh. Kapan dia suci, dia tawaf. Yang penting dipastikan dia tidak akan ketertinggalan rombongan. Kalau sekiranya dia memprediksikan nyo suci minggu di Mekah tipu urau saja, berarti caranya apa? Para ulama kita punya solusi lain untuk kondisi itu. Kalau sekiranya
dia minum obat penghalang datangnya haid. Berarti dia minum sebelumnya. Dan para pakar dari medis sudah menunjukkan boleh dia meminum itu dan tidak mempengaruhi terhadap hormon tubuhnya. Itu wajib bagi dia minum obat, Pak. Supaya justru was-was, termakan wiswasnya syaitan. Iperata iktibi'ilah, iperata iktibi'ilah. Jadi ada siswa saya satu, saya heran, dia pergi ke masjid selalu paling cepat, tapi habis titik orang masbuk. Yang ja awal ji, yang masbuk tapi ji. Jadi sekali dua kali saya lihat ini lain ini. Rupanya kasusnya seperti itu. Dia merasa ada keluar. Itren le, pegleh le. Pokoknya ketika sudah masbuk, hanali merasa itu yang penting ji baik masbuk, bermasbuk. Begitu syaitan itu bermain dengan kita itu. Maka hukum asalnya bina alal yakin. Yakin keluar, baru Anda batalkan sholat, baru Anda batalkan bersuci. Yakin, Pak. Ya perasaan hancur, cok perasaan bawah juga. Saya teliti lebih lanjut, siswa kami itu rupanya dari Manya sampai Uronyo manteng gebut kitab taharah dengan dia. Ya ketengku. 3 tak gebut kitab taharah. Jadi antisipasinya terhadap bersuci itu tinggi sekali, Pak. Mazbuk tapi. Itu capek kita tanamkan. Al-aslu makana ala makan. Kalau kamu sudah bersuci, maka hukum asalnya kamu tetap status bersuci sampai kamu yakin keluar najis. Tapi ini saya anggap saja yang ditanyakan itu betul-betul keluar. Maka kemarin kita mengajarkan tata cara mandi atau tata cara istinja Rasul. Yaitu salah satu sunnah Rasul namanya tanahnu. Nah, yang cara betul. Athaina tithabacut yatibit. Baik dino nak pegang titibit ni kalah. Ente apa? Jadi kamu mana nak coba, pubutoy lagi nya itu tanahnu. Dia keluar, kalau ada sedikit-sedikit itu keluar. Itu untuk mempertegas keyakinan kita kalau kita dalam kondisi suci. Maka hukum asal orang seperti itu dia harus sering beristi'adzah. Ta'awudnya harus tinggi. Nah, syaitan bermain sesuai level kita. Saya pernah menyebutkan Imam Ahmad rahimahullah itu kalau salat syaitan enggak mengganggu dengan bisikan lagi. Tapi mohon maaf, dalam riwayat dia mencabut bulu pantatnya. Bulu pantatnya itu dicabut satu-satu, Pak. Yang Imam Ahmad main fisik syaitan. Main fisik hana mada ipekaru hana madalih. Nyatanya usah baca ka terbang salat kita. Tapi kalau Imam Ahmad enggak, dia udah main fisik. Karena begitu dia tahu kalau memang melawan seorang Ahmad harus dengan cara seperti itu. Jadi syaitan main lagi kita yang sesuai yang kita memang. Kalau kata Imam Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis, tipu daya syaitan itu, syaitan hana bangainya. Kalau orang salat, dia lihat ini memang orang salat. Kalau dia daya supaya dia meninggalkan salat, enggak mungkin, kalah syaitannya. Tapi yang bisa dilakukan oleh syaitan, berupaya orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan salat. Dicukai baca juga. Masbuk dia. Kalau dia bersuci, sudah duluan dia bersuci, dia akan mengulangi bersuci kembali hingga dia terlambat dari salatnya dan tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tapi hukum yang kita sebutkan tadi, hamil an-najasah, itu memang ada. Biasanya kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Dia memang dalam kondisi terkencing-kencing, salasil pol. Seninya itu tidak putus. Hana putus. Kalau dia putus,
masih bisa dikontrol, dia tetap tidak boleh salat dalam kondisi membawa najis. Kalau betul dia bisa dikontrol. Tapi ini yang kita bicarakan orang yang tidak bisa mengontrol. Nah, dia cukup bersuci setiap mau salat. Para ulama cuma berselisih apakah salat sunnah bisa dilakukan berbarengan dengan salat wajib ataupun tidak. Tapi yang kuat dari pandangan para ulama boleh. Kalau ada orang yang seninya terus keluar, dia boleh salat wajib dengan satu wudhu, kemudian salat sunnah ba'diyah dengan wudhu yang sama. Beda beratnya asalkan wudhu semayang sunnah, iran wajib nak bersuci lah yang ketin semayang sunnah. Kenyamanan baik dalam semayang mantai. Maka kita kuatkan pandangan boleh. Nah, maka dipastikan dulu, ya, dipastikan dulu apakah ini cuma sebatas wiswas. Kalau wiswas, cara menghilangkannya dengan meyakini kondisi kita adalah kondisi apa yang kita yakini. Apa kata Rasul? Hadis Abi Sa'id, la takhruj. Jangan kamu tinggalkan salatmu hingga kamu mendengar suaranya atau mencium baunya. Kalau merasa ini dah keluar angin, itu jangan keluar dari salat. Bisa jadi syaitan cuma berwaswasah. Ini syaitan. Kok juga. Bahkan dalam satu riwayat An-Nasai, Anda boleh berkata kepada syaitan, ihsa. Ini bahasa Aceh, kajak horor gini. Nah, kajak horor gini. Jitakan Pak tengah-tengahnya. Ihsa. Anta syaitan, ihsa. Nabi pernah mengatakan itu. Bahasa Aceh, kajak gini. Kemudian kita mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan meludah tipis at-tafas. Meludah tipis keluar angin sekaligus dengan sedikit butiran air ludah ke arah kiri. Walaupun sedang salat, sunnah melakukan itu ketika merasa sedang diwiswas syaitan. Merasa kayak ganggu oleh syaitan. Ya, boleh Anda melakukan itu, dan insya Allah setelah melakukan itu maka syaitan akan menghindar atau tidak mengganggu salat dan kekhusyukan kita. Ya, ini nanti akan kita panjangkan lebih lebar lagi di faslun pertama kita musalah, yaitu faslun fil khusyuk, berkaitan tentang khusyuk. Nanti kita salat enggak panjang-panjang, Pak. Khusyuk cara sembahyang Nabi dari takbir sampai salam, tak praktek juga kiban Nabi sembahyang berdasarkan hadis yang sudah kita kaji. Memang konsep Ummahatul Abwab ini menjelaskan hukum-hukum fikih sederhana, tapi kebutuhan harian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita persilahkan. Terserah, putaran terakhir, putaran pertama belum mulai, ya. Kalau sudah mulai sudah selesai. Tapi ini ceritanya tawafnya belum selesai. Apapun kondisinya, maka tawafnya itu harus dihentikan. Ya. Kalau dia punya kesempatan menunggu, maka kembali ke hukum yang kita sebutkan. Dia berkewajiban menunggu. Apa dalil menunggu? Dalil Bukhari Muslim. Hadis Rasulullah kepada Sofiyah istrinya. Sudah selesai haji. Rupanya datang para istri Nabi mengabarkan, ya Rasulullah, fa inna Sofiyata haid. Sofiyah sudah datang haidnya. Apa kata Rasul dalam hadis? Aha bisatuna hiya. Apakah dia saat ini menahan kita untuk tidak bisa kembali ke Madinah? Itu kewajiban menunggu.
Kata Nabi, kalau dia haid berarti dia menahan kita di Mekah lebih lama. Rupanya disebutkan lagi ke Rasulullah, tapi dia sudah tawaf ifadah. Tersenyum baginda Rasul, idan fanfiri. Kalau seperti itu, silahkan kita pulang ke Madinah. Jadi ini kembali ke hadis. Kalau sekiranya dia belum tawaf, dia akan menahan Rasul lebih lama di Mekah. Itu dalil kewajiban menunggu. Kalau mungkin dia menunggu, maka dia wajib menunggu. Jangan bermain-main kita yang membawa jamaah umrah. Misalnya kita bertanya, Anda punya tradisi reguler haidnya tahu tanggalnya dari kapan-kapan? Oh tahu Ustaz, mayoritas wanita tahu. Punya tradisi haidnya dia tahu tanggal berapa, selesai tanggal berapa. Kita di Mekah ada 5 hari lagi, berarti haidmu kalau sesuai tanggal besok sudah suci, kamu wajib menunggu. Wajib ya. Jangan diberikan pilihan untuk jamaah yang ada masalah taco madhab Ibnu Jarir atau Bari. Tiba-tiba udah jadi Ibnu Jarir atau Bari. Yang di Indonesia Mekara gede long Syafi'i gede. Bantu gede kaje ke madhab Ibnu Jarir pehjud. Hambali pehjud puyang na. Yang penting jid tawaf dalam kondisi. Tak boleh seperti itu. Kata para ulama kaidahnya, man tatabba ar-rukhas faqad tazandaq. Yang cuma mencari yang ringan-ringan dari pandangan para ulama, maka dia akan menjadi seorang zindik, kafir. Kita cok yang fui-fui mentang Pak. Kalau syarat nikah ada wali, ada saksi, ada mahar. Wali kita ambil madhab Hanafi, Hanafilah wali. Mahar tak cok madhab lain, Hanafilah mahar. Tapi tapat pupu yang Hanafilah mandum. Zindik, kafir. Akhirnya syariahnya hilang. Tak boleh. Tetap harus berlandaskan ilmu. Kalau Anda sudah mengilmui ini, wajib menunggu. Kalau dia punya waktu, berarti wajib menunggu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada yang lain. Silakan. Kalau keluar haid nggak mungkin dia, kan dia harus menunggu suci. Kalau dia harus menunggu itu semua pandangan para ulama tawaf 6 kali sudah batal. Para ulama cuma berselisih kalau dalam kondisi kita keluar angin, hadas kecil, tengah tatawah limangga ke hadas sebut. Tatbit bersuci kembali, itu lanjut atau ulang? Kalau Anda melihat pandangan para ulama di Saudi Arabia, itu hampir mayoritas mengatakan dia lanjut. Saya secara pribadi, pandangan pribadi tidak setuju dengan itu, karena Rasul mengatakan wa innama tawaf bil baiti kasalah. Tawaf di Baitullah itu sama seperti salat. Teman ranya tibi angin rakaat kelih. Tinggal ditambah labor itu Pak. Yang mangin Pak, yang mangin. Lanjut, ulang lo. Khuruj minal khilafi aula, itu kaidah fikih. Keluar dari perselisihan para ulama lebih baik. Kalau ada para ulama mengatakan dia harus mengulang dari satu, ada ulama mengatakan dia boleh lanjut. Kita pergi umrah habis 25 juta habis peng Pak. Tacok pendapat yang masih ada kemungkinan salah. Kalau Anda ulang dari pertama, itu semua ulama mengatakan tawafnya sah. Tapi kalau Anda lanjut, cuma sebagian ulama yang mengatakan tawafnya sah. Anda pilih yang mana? Tetap kita akan melakukan dari awal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya juga ingin menginformasikan ke jamaah, besok di tempat yang sama, di jam yang sama, kita menghadirkan Syekh Dr. Nash'ad Ahmad Muhammad, pakar Al-Quran dari Qatar. Mudah-mudahan bisa berhadir dan bisa mengajar para jamaah atau sanak keluarga untuk ikut meramaikan dan ikut mendapatkan ilmu. Dan dengan izin Allah, saya sendiri nanti akan
menerjemahkan untuk jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.